Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jabar dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga masih bisa melaksanakan sebagian dari tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, bahkan menjadi kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa di bulan Ramadan. Tidak terasa hari ini sudah 17 hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mabrur, ibadah yang makbul, yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Amin. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita di dalamnya sebagai umat Rasulullah SAW. Semoga termasuk umat Rasulullah dan diakui dari dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Kompas TV Jabar yang berbahagia, pada kesempatan di sore hari ini di acara Lentera Kolbu Ngabuburit, alhamdulillah kita bisa bersama kembali hari ini. Insya Allah tema kita kali ini adalah tentang apa saja yang membatalkan kepada amalan puasa kita. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana atau apa yang membatalkan tentang ibadah puasa, maka secara garis besar itu terbagi dua. Yang pertama, ada hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua ada hal yang membatalkan pahala puasa kita. Bedanya apa? Kalau seseorang batal puasanya, berarti pahalanya juga batal. Contoh, hari ini kita nggak kuat nih, kemudian kita berbuka jam 3 sore misalkan, kita berbuka karena kita nggak kuat, maka pahala puasa kita tidak ada karena batal puasanya. Tetapi kalau pahala yang batal, bisa jadi puasanya jadi, namun tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebenarnya pemirsa yang berbahagia, yang paling berat adalah bagaimana menjaga daripada pahala puasa itu. Kenapa? Karena kalau yang membatalkan puasa itu bersifat konkret, nyata, terlihat. Mari kita lihat. Sebagai contoh, perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan disengaja. Nah, ini batal puasa kita. Misalkan di hari pertama Ramadan, karena kebiasaan sebelum Ramadan, ada orang setelah sahur kemudian dia sholat subuh, setelah sholat subuh karena biasa keenakan tidur lagi. Bangunlah jam 9 pagi. Karena sudah terbiasa di awal, sehingga begitu bangun langsung aja nyerbu ke dapur tuh. Dia langsung ngambil makanan, minuman, kemudian dia makan. Ketika sudah habis setengahnya dari makanan itu, dia sadar bahwa hari itu adalah dia puasa. Ya Allah, saya puasa. Hari ini hari pertama. Nah, ketika dia sadar, maka dihentikan. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Tapi yang disengaja itu adalah sesuatu yang nanti membatalkan terhadap puasanya. Tapi jangan begitu sudah ingat, tanggung nih sedikit lagi, langsung aja airnya misalkan diminum. Nah, itu yang bilang tanggungnya itu yang menjadi batal puasanya. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Misalkan
orang yang mungkin ini ya, mungkin pengantin baru ini sepertinya. Sehingga dia berhubungan suami istri di siang hari. Nah, akhirnya dia lakukan. Nah, maka puasanya batal. Nah, saya emang gak disengaja, Pak. Nah, ya, tidak disengaja melakukan hubungannya. Nah, masa sih sampai seperti itu ya? Bilangnya tidak disengaja. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul di siang hari di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, halaka ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, apa yang buat kamu celaka? Ya Rasul, saya berhubungan dengan istri saya pada saya sedang Ramadan, sedang puasa. Saya tidak tahan ya Rasul. Nah, bagaimana jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu harus melaksanakan denda. Apa dendanya ya Rasulullah? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Kalau kamu tidak punya budak, maka cukup kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Tanpa terselingi 1 hari pun. Kalau 1 hari terselingi, sudah 40 hari. Hari ke-41-nya kamu tidak kuat, kamu batalkan puasa, maka kamu harus mengulangi lagi dari hari pertama. Gimana, kuat tidak? Ya Rasul, jangankan 2 bulan. Sebulan aja sudah gak kuat, apalagi 2 bulan ya Rasul. Baik, kata Rasulullah. Ini yang terakhir, yang ketiga. Kalau kamu tidak kuat yang pertama dan yang kedua, maka yang ketiga, berilah makan 60 orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, di kampung saya itu yang paling miskin saya ya Rasul. Maka Rasulullah tersenyum, kemudian dia pergi ke belakang rumahnya, ke dapurnya. Dia mengambil sekatung kurma. Dia berikan kepada orang tadi, nih, bawa kurma ini, bagikan kepada orang-orang di sekitarmu, orang miskin di sekitar kampungmu. Ya Rasul, tadi saya sudah katakan, orang termiskin di kampung saya adalah saya. Nah, Rasul semakin tersenyum. Apa jawaban Rasulullah? Kalau begitu, nih bawa kurma ini, silakan membawa ke rumahmu, kasih makan istri dan anakmu. Bagaimana ya Rasul dengan denda saya? Karena kamu tidak mampu, bahkan dendamu jadi tidak ada. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah itu akhlaknya luar biasa mulia. Kemudian aturan dalam Islam itu fleksibel, tidak memberatkan kepada umatnya. Sesungguhnya kitalah sendiri sebagai umatnya yang kadang-kadang merasa berat melakukan aturan-aturan Islam. Padahal Islam begitu fleksibelnya dengan peraturannya. Rasul tidak marah ketika ada sahabatnya seperti itu. Nah, inilah contoh bagi kita. Kita harus meneladani bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tadi dalam hal berpuasa, bagaimana Rasulullah berpuasa. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, ini tadi contoh-contoh bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya yang paling berat bagi kita adalah bagaimana kita menjauhkan diri, menjaga diri kita ketika puasa, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Rasulullah pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena bisa jadi mereka berpuasa kuat dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi sayang pahala puasanya tidak ada. Seperti apa? Contoh, misalkan berbohong, berdusta. Nah, ini membatalkan pahala puasa.
puasanya jadi, pahalanya tidak ada. Atau menggonjing orang, menggosip. Si ini mah ya begini. Aku mah bukan ngomongin orang loh. Ya udah jelas itu ngomongin orang. Kalau benar itu namanya gosip, kalau salah namanya fitnah. Nah, maka itu akan bisa jadi membatalkan pahala puasa kita. Ketika di akhirat kelak kita meminta pahala puasa kita, maka kita kata Allah, kamu tidak berpuasa, tidak ada pahalanya. Seperti orang yang bekerja, hadirin. Dia bekerja sama di sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, jadi karyawan, jadi apapun dia. Dia lakukan pekerjaannya 30 hari dalam sebulan. Begitu dia meminta gajinya, kata pimpinannya, kamu kerjanya tidak baik. Bisa jadi yang asalnya harus dibayar full 100%, bisa jadi mungkin jadi 80, 70, bahkan bisa jadi 20 ataupun bahkan tidak dibayar karena pimpinan perusahaan itu kecewa dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana ketika Allah kecewa dengan amal ibadah kita? Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha segala-galanya. Sehingga Allah berikan kemudahan kepada kita dalam beribadah. Baik hadirin pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Apabila ada yang mau bertanya, saya persilahkan di kolom chat YouTube Kompas TV Jabar. Saya persilahkan untuk dibuka mungkin sesi pertanyaan ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Lentera Kolbu Ngabuburit. Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa live YouTube kita hari ini. Yang pertama Pak Ustadz, tadi kan menurut Pak Ustadz berbohong itu mengurangi pahala ya Pak Ustadz ya. Namun apabila berbohongnya ini untuk menyelamatkan seseorang, misalnya ternyata ada permasalahan, biar tidak terlalu besar, akhirnya dia berbohong untuk keselamatannya dia. Itu bagaimana Pak Ustadz? Oke, baik ya. Jadi memang berbohong itu tadi bisa jadi mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan misalnya kalau berbohongnya besar bisa jadi pahala puasa kita jadi hancur, gitu ya. Nah, bagaimana kalau berbohong untuk kebenaran? Ini sebuah kisah dulu di zaman Rasulullah, ada orang yang dia menyelamatkan seseorang. Ketika itu ada orang yang berlari ke depan rumahnya. Kemudian dia bilang, "Pak, tolong selamatkan saya." Maka si orang ini dia minta penjelasan, apa sebenarnya yang terjadi? Saya difitnah, saya akan dibunuh. Akhirnya si bapak tadi dengan segera kemudian dimasukkan orang itu ke rumahnya. Ketika ada orang yang mencari, "Pak, tadi lihat orang ini enggak?" "Oh, enggak, saya baru keluar dari rumah nih." Nah, gitu kan. Nah, kemudian peristiwa ini diberitahukanlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kamu sudah menyelamatkan orang lain." Nah, ini tidak masalah ketika berbohong untuk kebaikan. Tapi jangan berbohong begini. Misalkan ya, seorang ibu bilang kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada orang yang datang ya, bilangin mama nggak ada." Nah, bilangin ya mama nggak ada ya. "Mama di mana?" "Mama mau bersembunyi di balik pintu." Nah, ketika ada, tidak lama kemudian ada orang yang datang misalkan, "Nak, ibumu ada?" "Nggak ada." Ya. Karena anaknya jujur. Nah, akhirnya kata anaknya, kata ibu saya kalau ada orang yang datang, bilang mamanya nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, jadi berbohong itu ketika kita berbohongnya untuk kebaikan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau berbohongnya tadi ya membantu kejahatan, itu tidak boleh. Nah, itu seperti itu ya, Kang Miftah. Allah, Masya Allah Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz, mungkin bagi pasangan suami istri Ustadz, apabila seorang suami mencium istrinya tanpa hawa nafsu, Ya.
itu apakah dia membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasanya, Pak Ustaz? Ya, dalam kitab fikih itu dikatakan ya, termasuk dalam kitab Fathul Bari ya, dikatakan di situ bahwa seorang suami yang mencium istrinya ketika lagi saum, nah maka itu tidak batal ya. Kecuali kalau sampai itu keluar katakanlah air mani. Ya, karena ada rangsangan sampai keluarlah air maninya, maka baru itu batal. Tapi kalau tidak, itu tidak membatalkan. Namun ulama fikih mengatakan ya, sebaik-baiknya hal seperti itu dijaga karena tidak khawatir gitu. Karena khawatir akan terjadi nanti melakukan hubungan suami istri di siang hari ya. Resikonya kan tadi paling berat kifaratnya ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Udah sampai 2 bulan berarti 60 hari lah katakan. Udah sampai 59 hari, yang mau ke 60 harinya batal nggak kuat. Karena sakit misalkan, batal nggak kuat. Diulang lagi dari hari pertama. Ini berat ya bagi orang yang batal puasa karena berhubungan suami istri. Ya. Tapi itu pada siang hari. Kalau malam hari silahkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari kayaknya ini posisinya lagi sedang hamil, Pak Ustadz. Baik. Saya sedang hamil dan berusaha untuk berpuasa. Ya. Namun dari beberapa hari saya mengalami muntah tanpa disengaja. Apakah puasa yang saya laksanakan itu batal atau hanya mengurangi pahala yang saya laksanakan? Itu, Pak Ustadz. Ya, jadi dia mual ya. Iya, betul. Mual. Jadi ulama fikih berpendapat bahwa ketika orang hamil itu, bahkan di Al-Quran juga dikatakan ya, orang hamil itu kalau memang dia kuat puasa silahkan. Tapi kalau tidak kuat, bahkan merasa khawatir terhadap diri dan janin yang ada di dalamnya, maka tidak usah puasa. Ya. Al-Baqarah ya, 184-85 mengatakan seperti itu, bahwa silakan orang yang hamil itu tidak berpuasa. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya, maka dia wajib nanti menggantinya, ya, menggantinya. Itu dengan cara membayar fidyah, dan dia juga sebenarnya wajib membayar qada juga, karena khawatir kedua-duanya. Tapi kalau khawatir hanya satu, khawatir terhadap dirinya sendiri, maka itu cukup membayar fidyah saja. Itu ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ya. Jadi bagaimana tadi puasanya yang sudah dilakukan ketika dia mual? Kalau mual kemudian muntah dan muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Memang muntah itu membatalkan puasa, tapi muntah yang disengaja. Contoh misalkan ketika puasa, tangan dimasukkanlah ke mulut kita sehingga kita muntah, maka itu menjadi batal puasa kita. Tapi kalau kayak tadi, dia muntah karena tidak sengaja, karena mual, tidak sedang hamil, itu tidak masalah. Ya. Ini ada lagi, Pak Ustadz. Kalau pertanyaannya seorang musafir, Pak Ustadz. Betul. Sebenarnya sekarang kalau Jakarta Bandung kan bisa cepat ya, Pak Ustadz ya. Banyak transportasi yang dimudahkan. Namun apabila dia berangkat melalui transportasi yang memang yang singkat, lalu dia membatalkan di pertengahan, apakah dia batal atau dia bisa melanjutkan lagi, Pak Ustadz? Baik. Seperti itu. Seorang musafir, jadi musafir kan, dia sedang berada dalam perjalanan. Katakanlah tadi dari Bandung ke Jakarta, walaupun kendaraannya sekarang sudah ada yang cepat dari kendaraan yang biasanya gitu ya. Sekarang mungkin beberapa menit ke Jakarta sudah sampai ya. Katakanlah pakai kereta cepat gitu ya, pakai Wus gitu, cepat. Nah, tetap aja dia posisi dalam musafir di Jakarta. Bagaimana? Dia boleh membatalkan puasanya. Walaupun dia kuat. Walaupun dia kuat. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa justru lebih baik. Tapi kalaupun dibatalkan tidak masalah.
Ya, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa bagi musafir itu, bagi orang yang sedang bepergian ada di perjalanan, dia boleh membatalkan puasanya. Ya, contohlah dari Bandung ke Jakarta dengan kereta cepat dengan sekian kecepatannya, itu boleh membatalkan puasa karena sedang berada di dalam perjalanan. Ya. Nah, tapi apabila dia mampu berpuasa, dia kuat, terutama kuat iman nih, kuat imannya gitu ya. Dan biasanya kalau badan kita itu tergantung niat kita. Nah, ya. Nah, kalau kuat boleh berpuasa. Tidak kuat, bahkan kuat tapi ingin membatalkan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ingat, dicatat, dia harus melakukan qada setelah selesai bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi satu pertanyaan Ustadz ya. Baik. Kalau saya boleh ini. Apakah kita boleh sikat gigi melebihi waktu dari sholat subuh? Baik. Ya, ini memang masalah dari dulu pernah sering gitu ya ditanyakan seperti ini. Boleh nggak gosok gigi ketika kita sedang berpuasa di waktu setelah katakanlah setelah ada subuh ke sini? Boleh. Cuman hukumnya kata para ulama dulu dalam fikih makruh gitu. Ya. Boleh selama kita bisa menahan, menjaga agar si ini tuh tidak masuk ke dalam. Jangankan gosok gigi, berkumur-kumur ya untuk wudhu, katakanlah sholat duha, zuhur, asar gitu ya. Nah itu berkumur-kumur, para ulama berpendapat kalau memang berkumur-kumur itu kamu khawatir tertelan airnya atau disengaja ditelan walaupun sedikit, ya, maka lebih baik kumur-kumur itu hindari pada saat berpuasa. Jadi langsung aja mengerjakan yang rukunnya saja, itu ya, karena kumur-kumur di wudhu itu termasuk sunnah wudhu, boleh ditinggalkan, tidak masalah, ya. Apalagi berpuasa itu kan hanya Allah dengan kita yang tahu, ya, gitu. Kita wudhu, kita telan dikit tuh, jangankan saudara, orang yang pinggir kita yang lagi wudhu, dia tidak akan tahu, hanya kita dengan Allah. Ya, jadi kembali lagi bahwa gosok gigi di bulan Ramadan, di siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Silahkan, kita mau gosok gigi, mau zuhur misalkan ya, kita gosok gigi, tidak masalah. Asal kita bisa menjaga jangan sampai tidak tertelan. Kan tidak sengaja tertelan. Nah itu tadi, gosok giginya disengaja. Masa ada orang mengatakan, maaf Pak, saya mah gosok giginya nggak sengaja. Itu kan tidak mungkin seperti itu. Demikian, Bang Miftah. Kayaknya udah ini banyak pertanyaan, tapi kayaknya waktu kita sudah terbatas Pak Ustadz. Siap. Ya. Kita kembali ke Pak Ustadz. Pemirsa Kompas TV Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Ramadan adalah ibadah di mana hanya Allah dan diri kita yang tahu. Sehingga Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena kalau ibadah yang lain bisa terlihat. Orang sholat bisa terlihat. Kemudian apalagi ibadah haji. Haji orang sekampung bisa tahu. Tapi yang namanya puasa, tadi hanya kita dengan Allah yang tahu. Oleh karena itu, puasa adalah betul-betul akan menjadikan seseorang kepada derajat takwa sebagaimana jaminan Allah, la'allakum tattaqun, akan terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan puasa kita oleh Allah dijaga dan kita berusaha dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, bagaimana kita bisa berusaha untuk menjauhi apa yang membatalkan puasa kita dan juga menjauhi apa yang membatalkan pahala dari puasa kita. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, merahmati kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah ya kita sudah melewati setengahnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah saum Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pemirsa Kompas TV Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ngabuburit kita dalam acara Lentera Kolbu Kompas TV Jabar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.